Perkenalkan, nama saya Sevlin Andrini Nale dengan NIM 18060080047. Saya merupakan mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan pertama dengan mengambil PT Mitra Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wireless e-commerce. Mobile e-commerce berkembang sebagai fase berikutnya dalam transformasi digital bisnis. Internet dan perdagangan elektronik mengubah cara bisnis, yaitu dengan ditransaksikan dan mendefinisikan kembali peran hubungan dengan pelanggan, mitra, dan pemasok. Mobile e-commerce memberikan potensi keuntungan masa depan yang menjanjikan. Wireless e-commerce atau biasa disebut juga mobile commerce atau m-commerce adalah promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau perangkat seluler. Mobile commerce juga dikatakan sebagai subset dari e-commerce yang mencakup semua transaksi e-commerce yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Wireless e-commerce merupakan bagian dari komputasi nirkabel yang merupakan pengaksesan sistem informasi dengan cara nirkabel. Tren wireless atau mobile e-commerce di seluruh dunia pada tahun 2000 hingga tahun 2001. Di Asia, penelitian oleh Gartner Group memperkirakan sekitar 230 juta pelanggan seluler di Asia pada tahun 2000 dengan peluncuran 3G pertama di dunia dengan kemampuan video, salah satunya aplikasi video karaoke di kalangan remaja oleh NTT Docomo. Di Australia, pada tahun 2001, aplikasi yang populer di Australia adalah pengiriman pesan gambar, nada daring khusus, pembaruan olahraga, dan cerita opera berbasis teks. Di Eropa, pada Maret 2002, dilaporkan oleh Asosiasi GSM, pengguna perangkat seluler menjadi total 273 juta pengguna. Pendorong utama popularitas ponsel di Eropa adalah layanan pesan singkat atau SMS, email, infotainment, dan nada daring yang dapat diunduh. Di Amerika Latin, pada Desember 2001, diketahui pelanggan telepon seluler di Amerika Latin berjumlah 83,4 juta pengguna. Layanan populer di Amerika Latin bersifat informasional seperti cuaca, informasi perjalanan, berita, panduan kota, informasi lalu lintas, dan perbankan yang dapat dilihat pada halaman web ITU. Di Amerika Utara, pada tahun 2001, ada sekitar 133 juta pelanggan dengan 110 juta pelanggan di Amerika Serikat. Di Amerika Utara, aplikasi bisnis adalah pendorong utama perdagangan seluler. Selain itu, email, berita, dan perbankan atau perdagangan saham, serta beberapa game juga populer di sana. Daftar negara berdasarkan jumlah ponsel yang digunakan pada tahun 2010 hingga tahun 2011. Daftarnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini dengan urutan pertama yaitu China, urutan kedua India, urutan ketiga United States. Teknologi. Masalah dan teknologi perangkat klien seluler. Perangkat interaktivitas atau perangkat klien seluler saat ini yang paling penting untuk wireless e-commerce adalah telepon seluler, komputer, dan laptop. Dalam setiap perkembangan harus menghadapi berbagai masalah. Salah satunya adalah kegunaan, yaitu kebutuhan organisasi untuk menentukan bagaimana orang dapat melakukan yang terbaik menggunakan aplikasi dan mengakses informasi melalui perangkat yang berbeda. Oleh karena itu, perangkat nirkabel telah memaksa pengembang untuk secara berhati-hati meninjau kembali sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi di berbagai platform. Sistem operasi seperti paket PC Microsoft dan Palm Operating System telah dikembangkan untuk perangkat genggam. Blok bangunan penting lainnya untuk landscape infrastruktur yang muncul ini mungkin adalah Wireless Application Protocol yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti ponsel untuk mengakses internet. Banyak perangkat berkemampuan WAP telah muncul, meskipun ada keraguan apakah WAP akan menjadi standar yang diterima secara global, terutama dengan popularitas Jepang. Pengembang pada akhirnya menghadapi masalah dalam memutuskan rangkaian protokol mana yang akan diterima atau mempertaruhkan potensi masalah kerja dengan beberapa standar dan atau memilih untuk mengabaikan beberapa dari itu. Masalah dan teknologi infrastruktur komunikasi. Infrastruktur komunikasi yang diperlukan untuk lingkungan internet nirkabel cukup kompleks. Perangkat nirkabel mungkin untuk tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan rekan-rekan kabel mereka dalam hal bandwidth. Bandwidth yang terbatas adalah masalah signifikan yang mengharuskan organisasi untuk memikirkan kembali bagaimana pengguna berinteraksi melalui perangkat nirkabel dengan sistem informasi. Selain itu, bagaimana membuat aplikasi yang efisien yang secara realistis dapat bekerja dengan teknologi saat ini. Teknologi jaringan area lokal.
IIII 80211 dan IIII 80211B adalah standar nirkabel yang umum digunakan dengan laptop atau komputer pribadi untuk nirkabel jaringan area lokal. Teknologi ini memberikan kecepatan 1 hingga 11 GB per detik. Bluetooth adalah perangkat yang relatif baru, standar nirkabel jarak pendek, murah yang memungkinkan perangkat yang berbeda seperti laptop dan ponsel untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Jarak maksimum antar perangkat adalah 100 meter dan kecepatan pertukaran data adalah 1 hingga 2 Mbps. HyperLAN adalah seperangkat standar LAN nirkabel terutama digunakan di Eropa yang menyediakan kecepatan hingga 20 Mbps. Isu-isu yang harus ditangani mengenai teknologi jaringan area lokal termasuk kurangnya kompatibilitas antara yang berbeda dengan standar dan kesulitan terkait dengan perangkat yang mencoba berinteraksi dengan lebih dari satu lingkungan komunikasi. Frekuensi yang digunakan untuk LAN nirkabel diharapkan menjadi sangat ramai dengan sangat cepat. Ada juga kekhawatiran baru-baru ini tentang kemungkinan masalah inferensi antara sinyal yang berbeda dari standar yang berbeda. Teknologi telekomunikasi. M-commerce mencangkup penggunaan teknologi seperti SMS1, layanan melalui sejumlah operator seperti GSM2, IS953, CDMA4, WCDMA5, aplikasi Bluetooth dan integrasi operator digital, tingkat rendah kelayanan berbasis IP melalui WAP6 atau HTML5.7 seperti layanan e-mode Jepang. Integrasi ini adalah salah satu pasar e-bisnis yang tumbuh paling cepat dan akan melibatkan pengembangan dan desain sejumlah aplikasi, layanan, model bisnis, dan solusi teknologi baru. Di sisi lain, menurut Maladi et al., teknologi nirkabel bergerak terdiri dari dua aspek yaitu mobilitas dan komputasi, yang berarti mewakili akses berkelanjutan pengguna ke sumber daya jaringan tanpa batasan waktu dan gelombang inframerah atau gelombang mikro daripada menggunakan kabel. Oleh karena itu, teknologi nirkabel bergerak didefinisikan sebagai teknologi nirkabel apapun yang menggunakan spektrum frekuensi radio pada pita apapun untuk memfasilitasi transmisi dalam teks, data teks, suara, video, atau layanan multimedia ke perangkat seluler dengan kebebasan waktu dan batasan lokasi. Banyak masalah dengan teknologi komunikasi serupa dengan yang ditemukan dengan LAN. Ada bandwidth yang berbeda, keterbatasan dengan teknologi generasi yang lebih tua yang membuat sulit untuk mengembangkan aplikasi yang efisien untuk semua teknologi. Standar bervariasi dari satu negara ke negara lain sehingga sulit bagi perangkat untuk terhubung ke jaringan di lokasi yang berbeda. Selain itu, biaya awal yang tinggi untuk membangun jaringan nirkabel yang menggunakan teknologi ini juga menjadi masalah. Perkembangan mobile e-commerce dengan peningkatan layanan pada masa saat ini. Yang pertama, pemesanan tiket. Untuk dapat memesan tiket, pengguna tidak perlu lagi melakukannya secara manual, tetapi pengguna dapat memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan seperti Traveloka untuk mendapatkan elektronik tiket dari agen tersebut. Yang kedua, perdagangan. Untuk perdagangan dapat dilakukan dengan jual beli online dan pembayaran online juga. Untuk pendidikan pada masa pandemi ini dilakukan pembatasan tatap muka sehingga dimanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk menunjang pendidikan seperti dilakukan menggunakan Classroom, Zoom, WhatsApp, Telegram, dan aplikasi-aplikasi lain yang mendukung seperti e-learning dalam basis website. Yang keempat, perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu pengguna akan memiliki akses ke sumber daya yang tepat dan bekerja se-efisien mungkin. Yang kelima, dalam dunia hiburan selalu memainkan peran penting dalam aplikasi internet dan mungkin merupakan aplikasi paling populer untuk generasi muda. Perdagangan seluler dapat dimungkinkan untuk membunuh file game, gambar, musik atau video kapan saja dan di mana saja, dan juga dapat membuat game dan video online lebih mudah diakses dan dimainkan. Untuk kesehatan, biaya perawatan kesehatan tinggi dan perdagangan seluler dapat membantu menguranginya. Seperti contoh, aplikasi Halo Dokter dapat dimanfaatkan untuk konsultasi online mengenai penyakit-penyakit jika tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan dokter. Pelacakan dan pengiriman inventaris. Pengiriman tepat waktu
atau sangat penting untuk keberhasilan bisnis kita hari ini. Perdagangan seluler memungkinkan bisnis untuk melacak inventaris selulernya dan melakukan pengiriman yang ditentukan dengan tepat waktu, sehingga meningkatkan layanan pelanggan, mengurangi inventaris, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dalam dunia lalu lintas adalah pergerakan kendaraan atau pejalan kaki melalui suatu area atau sepanjang rute. Penumpang di kendaraan dan pejalan kaki semuanya adalah objek bergerak. Klien ideal perdagangan seluler. Selanjutnya, e-commerce global. Penggunaan teknologi dan aplikasi nirkabel secara global menambah lapisan lain pada masalah dan isu dalam e-commerce. Satu masalah penting adalah kurangnya standarisasi saat ini di seluruh dunia. Standar pun berbeda-beda di setiap negara dan bahkan dalam suatu negara. Inisiatif global untuk standar universal akan mendorong pertumbuhan mobile commerce yang lebih besar. Masalah yang signifikan adalah perbedaan dalam adopsi teknologi dan aplikasi yang menerapkan teknologi 3G diikuti oleh Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2000 hingga tahun 2001. Alasan utama untuk ketertinggalan Amerika Serikat adalah bahwa Amerika Serikat belum memiliki permintaan yang sama untuk meningkatkan kapasitas seluler seperti Eropa dan Jepang. Lebih sedikit orang Amerika menggunakan perangkat nirkabel daripada individu yang tinggi di Asia atau Eropa, dan pengguna Amerika saat ini menunjukkan tingkat penggunaannya yang lebih rendah daripada Asia dan Eropa. Oleh karena itu, permintaan 3G secara keseluruhan akan lebih lambat untuk mencapai tingkat kritis. Keuntungan mobile e-commerce. Dengan memanfaatkan mobile commerce, pengguna dapat dengan mudah dan di setiap tempat dan waktu dapat memanfaatkan layanan tersebut dan mengakses datanya sendiri. Keuntungan utama dari mobile commerce dibandingkan dengan electronic commerce juga ada di dalamnya. Untuk itu, yang pertama, layanan khusus konteks. Hal ini merupakan layanan dari mobile commerce yang memungkinkan untuk menawarkan layanan berbasis lokasi yang spesifik untuk konteks tertentu, misalnya waktu, lokasi, dan nilai pengguna. Situasi kritis waktu di mana-mana dan kedekatan mobile commerce memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas mendesak dengan cara yang efisien terlepas dari lokasi geografisnya saat ini. Yang ketiga, keputusan dan kebutuhan yang spontan. Kebutuhan spontan tidak dipicu secara eksternal dan umumnya melibatkan keputusan yang tidak memerlukan pertimbangan yang sangat berhati-hati. Misalnya, keputusan pembelian yang melibatkan sejumlah kecil uang. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Mobile commerce membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan meningkatkan efisiensi rutinitas sehari-hari mereka. Waktu untuk karyawan dapat menggunakan titik mati di mana hari, misalnya selama perjalanan sehari-hari ke dan dari tempat kerja, lebih efektif untuk dilakukan. Kesimpulan, kemudahan komunikasi dengan penyedia barang dan jasa dalam 24 jam dan tanpa batasan lokasi telah memberikan peningkatan popularitas perdagangan seluler sehari-hari. Baik industri, telekomunikasi maupun dunia bisnis mulai melihat mobile commerce sebagai fokus utama ke depan karena aplikasi mobile commerce dan perangkat nirkabel yang berkembang pesat, yang satu akan memajukan yang lain untuk memberdayakan inovasi, kesebangunan, dan kekuatan di dalamnya. Ada sejumlah peluang bisnis dan tantangan besar dalam menghadirkan teknologi nirkabel yang layak dan kuat ke depan untuk sepenuhnya mewujudkan kekuatan mobile commerce yang sangat besar di era internet ini, dan dengan demikian memenuhi persyaratan dasar dan harapan lanjutan dari pengguna dan penyedia seluler. Sekian materi dan penjelasan yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.